semuanya. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita ada sampai saat ini. Itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini apapun yang akan kita kerjakan, kita mau sama-sama menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mau cari Tuhan lebih dulu. Kita sembah Dia, karena Dia Allah yang patut kita agungkan. Kita akan pujikan lagu Engkau Alasan Aku Hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku
bahkan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang menjadi iman percaya kami kepada Engkau. Dan kami sebentar Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami. Bahkan firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami. Kemanapun kami pergi, kami akan bawa firman-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Salam, selamat pagi siswa-siswa SMA Agri Sentra Bangsa dimanapun kalian berada. Sebelum kegiatan pembelajaran daring ini kita laksanakan, baiklah kita akan melandasi hidup kita supaya hidup kita diberkati Tuhan hari ini. Kegiatan pembelajaran juga akan berlangsung dengan baik. Kiranya kita dasari dulu hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sir, maaf hari ini agak kurang fit ya, mungkin agak sedikit batuk. Anak-anak, mari kita belajar firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan saya kasih judul menolong. Menolong orang lain itu bisa berbagai macam, ya. Bisa dengan perhatian, bisa dengan mendoakan, bisa juga dengan materi, ya. Tapi tidak harus dengan materi. Jadi dengan bagaimana orang lain dapat kasih solusi, bagaimana lagi ada masalah, itu bagian dari menolong. Ada cerita begini, beberapa tahun yang lalu di Seattle diadakan Seattle Spesialis Olimpik, lomba lari 100 meter, dihadiri oleh 9 peserta. Semuanya adalah cacat fisik dan mental. Ketika pertandingan dimulai, semua peserta mulai berlari, kecuali seorang anak laki-laki yang tersandung di aspal. Jatuh beberapa kali, lalu ia menangis. Apa yang terjadi berikutnya adalah 8 peserta yang sudah berlari tersebut mendengar anak ini menangis, mereka mulai ke belakang dan mereka semua berbalik dan berlari menuju ke tempat anak yang sedang menangis tersebut. Seorang anak perempuan yang menderita Down syndrome membungkuk menjumnya dan berkata, "This will make it better." Lalu ke-9 anak itu bergandengan tangan dan berlari bersama-sama menuju garis finish. Semua mengetahui bahwa ada hal yang lebih penting daripada meraih kemenangan untuk diri sendiri. Yang lebih penting yaitu menolong orang lain untuk menang. Walaupun itu berarti kita perlu menunggu dan mengubah kecepatan kita. Dari cerita ini anak-anak semuanya, bagaimana kita bisa menanggung beban bersama-sama dalam satu unity yang kuat dengan temanmu, dengan saudara kamu, ya, dengan rekanmu, ya. Kamu bisa memberikan pertolongan dalam bentuk apapun. Sekali lagi serta dikatakan, memberikan pertolongan bisa dengan uang, materi, kalau memang kalian mampu dan ada, dengan doa, dengan perhatian, mencarikan solusi buat permasalahannya, itu adalah bagian dari menolong orang. Tapi jangan disalahartikan bahwa menolong itu segala-galanya. Contoh misalnya dalam kegiatan pembelajaran kalian pada saat tes, pada saat evaluasi, misalnya pada saat tatap muka, pembelajaran tatap muka, kalian bisa kasih sandi 1 itu apa, 2 apa, memberikan jawaban ke orang lain. Itu bukan cara menolong yang tepat. Itu adalah malah mungkin bisa Tuhan tidak suka. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan untuk hari ini, ya, sekali lagi menolong sangat diperlukan dalam setiap komunitas apa. Ingat ya, sekali lagi bahwa kalau engkau perhatian sama orang lain, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan engkau apapun.
Kalau engkau berikan uang atau materi, tangan kanan, tangan kirimu jangan sampai kalah. Tuhan pasti tukar, Tuhan pasti sembuh. Tapi kalau engkau berikan materi, kamu bisa dilihat orang lain. Itu upahnya hanya dari orang lain tersebut. Tapi Tuhan tidak suka. Sekali lagi, anak-anak, ya, perhatikan kanan kirimu. Dalam kondisi yang seperti ini, engkau diajar untuk memperhatikan dan menolong orang lain. Mungkin kita sama-sama susah dalam kondisi ini, ekonomi susah dan sebagainya. Tapi saya percaya, kalian juga harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna dalam keadaan apa. Mari juga kita lihat dalam tataran tahapan kehidupan kita, di mana lebih tinggi lagi dalam hal menolong orang lain atau dalam mengampuni orang lain. Itu bisa kita lihat di Lukas 6 ayat 27 sampai ke 36. Saya bacakan buat kalian semuanya. Judulnya, kasihlah musuhmu. 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat pada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kamu, apakah jasamu? Orang-orang dosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Anak-anak dikasih Tuhan, ini levelnya lebih naik sedikit ya. Kalau kita menolong dengan teman kita, saudara kita, itu hal biasa. Tuhan mengajak kita mengangkat atau menaikkan level hidup kita untuk menolong, mengasihi kepada musuh kita. Itu yang berat, tidak mudah ya. Kalau kita masih dengan saudara kita, teman dekat kita, atau satu kelas kita, itu hal biasa ya, karena kita mungkin sudah terlalu baik sama dia, sudah biasa bergaul, itu hal biasa. Tetapi kalau mengasihi, mengampuni musuh kita, itu yang Tuhan suka. Tuhan suka ya. Sekali lagi anak-anak, kita diajar untuk hari ini menolong siapapun, baik kepada saudara kita, teman kita, terlebih kepada musuh kita. Yakinlah, ini firman ya dan amin. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, saya percaya Roh Kudus akan hadir dalam setiap hidup kita dan tuntunannya akan terjadi dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami telah belajar sedikit firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa kami camkan dalam setiap hidup kami, dan bahkan kami lakukan benar-benar dalam setiap hidup kami di lingkungan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong setiap ketidakmampuan kami, dan kami percaya karena kalau Engkau suruh untuk melakukan firman-Mu, Engkau selalu akan menguatkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, berkati pembelajaran pagi ini dan berkati semua anak sehat, bugar dan cerdas, tidak ada sakit penyakit
berkati kecerdasan, tambah-tambahkan anugerah, kemurahan, hikmat, pengertian, semuanya ditambah-tambah kepada mereka semua satu persatu. Masa depan selalu dijamin oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus dan semua cinta Tuhan berkata, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.